billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falang tajidalahu waliya mursida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian Murabit. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah wajibkan saum 1 bulan penuh, dan di dalamnya bulan tersebut merupakan bulan yang penuh berkah. Kemudian di dalamnya pula ada 1 malam, apabila kita beribadah di malam itu, maka akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Namun apabila kita melewatkannya, tentu kita pun akan merasa rugi, akan kehilangan pahala 1000 bulan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang rugi dan tidak menjadi orang yang sia-sia memasuki bulan Ramadan. Nah, baiklah Bapak-Bapak. Nah, baiklah Bapak-Bapak, kita akan mencoba adab-adab seorang suami terhadap istrinya. Nah, dulu setelah diterangkan mengenai tentang bagaimana agar kita hidup sakinah, mawadah, warohmah. Tentu saja apabila kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketenangan, maka kedua belah pihak pun harus mencoba menciptakan surga di rumah tangga. Makanya ada ungkapan dari Rasulullah, ada hadis, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Buatlah surga di rumah tangga kita, itu gambaran surga nanti di akhirat. Apabila di rumah aja sudah tidak menjadikan surga, apalagi nanti di akhirat. Nah, gambaran surga itu adalah gambaran kedamaian, gambaran kenikmatan. Nah, berarti di keluarga pun buatlah kedamaian, kemudian ketentraman. Nah, di ayat surat kemarin telah diterangkan Quran surat Rum ayatnya ke-21. Silahkan dibuka dulu Qurannya. Quran surat ke-30 ayatnya ke-21. Quran surat ke-30 ayatnya 21. Nah, di sana diterangkan tentang bagaimana kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang didambakan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, di sana diterangkan mengenai apa yang bisa menjadikan sakinah, mawadah, warohmah, yaitu kita pelajari dari akar kata. Akar kata di sana ada kata-kata sakinah. Nah, sakinah ini asal usul katanya itu dari kata sakana, yang artinya adalah tenang atau tentram. Namun apabila kita tinjau lebih dalam lagi, sakinah ini asal kata dari kata sakana atau sukun, yang artinya utuh, bulat. Apabila ada satu pohon berbuah, buah yang masih di atas pohonnya itu disebut dengan sukun. Namun apabila buah itu jatuh ke tanah, maka menjadi kasroh. Kemudian kalau buahnya itu sudah diiris-iris, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, itu disebut dalam bahasa Arab disebut dengan fatah. Nah, ini mengandung filosofi
bahwa pernikahan itu harus sakana, harus sukun, yang artinya utuh, bulat. Jangan sampai jatuh, jangan sampai tercium aib, apalagi melebar aibnya kemana-mana. Nah, ini pun kita bisa menciptakan seperti itu. Tapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi, yang membuat sakinah, yang membuat mawadah atau warohmah, itu kalau lihat akar kata bahwa perempuanlah yang menciptakan seperti itu. Nah, di Al-Quran dijelaskan mawadah itu ada tak yang bulat. Mawadatun atau mawadatan. Nah, tak yang bulat itu menunjuk kepada gender mu'anas. Mu'anas itu adalah perempuan. Jadi, yang menciptakan tentang kecintaan, tentang rasa cinta, itu adalah perempuan. Kemudian warohmah, yaitu yang mempunyai rahim pun adalah seorang wanita. Jadi, buat cintanya ibu, dengan cara mengikat si ayah, jangan sampai cintanya ayah itu ke orang lain. Berarti fungsi ini diciptakan oleh ibu. Nah, kalau kita tahu tentang asal-usul seperti ini, maka kita insya Allah bakal bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Namun di seiring perjalanan waktu akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang itu akan kita rasakan di keluarga. Kenapa? Karena keluarga berbeda latar belakang. Ibu dengan didikan yang misalnya lemah lembut, ternyata suami didikan dulunya tidak lemah lembut, akan disatukan dalam satu naungan keluarga, dan ini kalau tidak diimbangi dengan iman dan takwa, tentu akan berantakan. Makanya yang bisa disatukan itu adalah visi misi surga. Nah, makanya tugas suami itu ketika dibedah oleh Quran, pondasinya adalah pondasi takwa. Makanya seorang ayah, seorang suami itu harus menjadikan istrinya bertakwa. Nah, makanya cari keriduan Allah di dalam keluarga. Berarti tugas suami, dan suami pun berat tugasnya. Kata Rasulullah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kalau suami istri ini kemudian bertengkar di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka dosanya besar. Bulan yang diharamkan oleh Allah itu ada 4. Ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang Allah haramkan. Apabila kita bermaksiat di 4 bulan ini, maka akan mendapatkan murkanya Allah, mendapatkan dosa yang begitu besar. Namun apabila kita beramal soleh pun, maka akan menuai pahala yang besar. Maka suami yang terbaik adalah akan memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kata Rasulullah, akulah suami yang terbaik. Saya ulang lagi, Rasulullah bersabda, suami yang terbaik adalah suami yang paling menyayangi istrinya. Dan akulah suami yang terbaik. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan all out, akan memberikan sepenuhnya buat yang kita sayangi. Begitupun sama, kalau kita mencintai pasangan, maka apa yang disukai pasangan, maka akan kita turuti. Namun apabila kita melanggar, tentu akan minta maaf kalau kita menyatakan bahwa kita cinta kepada seseorang. Nah, jadi yang pertama yang saya akan lanjutkan sekarang, yaitu adab seorang suami kepada istri itu adalah mengenai bab saling menasehati, kemudian lanjutkan saling membangunkan di sepertiga akhir malam. Ini ada hadis dari Rasulullah, Allah merahmati keluarga, Allah merahmati seorang suami apabila dia bangun, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Apabila seorang
istri tidak mau bangun, maka ciprat gitu kan, perciki dengan air ke wajahnya. Kemudian hadis selanjutnya, Allah pun memberkahi seorang istri apabila bangun tengah malam untuk sholat, kemudian membangunkan suaminya, dan apabila suaminya tidak mau bangun, maka perciki dengan air. Nah, jadi tugas seorang suami adalah membangunkan istrinya untuk selalu beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, silahkan dicek dulu Qurannya. Quran surat 43, dicek dulu sekarang. Quran surat 43, ayatnya ke-70. Di sana diterangkan oleh Allah, apabila kita memasuki surga, maka jangan egois, tapi ajak pasangan-pasangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di sana jelaskan, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu. Jadi kata Quran mah, kalau kita masuk surga jangan sendirian, tapi ajak istri-istri kita, ajak pasangan-pasangan kita. Dan ini pun diperkuat oleh Quran surat ke-66 ayatnya ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari siksa api neraka jahanam. Yang itu api neraka jahanam dipanaskannya oleh bahan bakar dari manusia dan batu, yang dijaga oleh penjaga-penjaga malaikat yang bengis, yang kejam, yang luar biasa, yang dipersembahkan kepada orang-orang yang akan masuk neraka, dan si penjaga itu tidak pernah durhaka kepada perintah Tuhannya. Jadi kata Allah, bantai, bantai. Kata Allah, siksa, siksa. Dan tidak ada belas kasihan. Nah, jadi yang pertama, tugas seorang suami itu adalah mengajak suami istrinya ke surga Allah. Jangan egois. Salah satu bentuk mengajak ke surga adalah dengan cara membangunkan istri apabila kita lagi sholat. Setelah sholat bangunkan, istri pun sama. Apabila bangun duluan, maka bangunkan sang suami untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa sholat tahajud. Itulah ibu-ibu yang pertama yang dijelaskan mengenai adab suami ke istri, yaitu dengan cara membangunkan atau mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya yaitu adab suami ke istri pun, yaitu refreshing. Ini pun penting. Jadi ada saatnya Rasulullah pun bercanda dengan istrinya, mengajak Aisyah itu bercanda. Maka kata Aisyah, dulu aku suka balap lari bersama Rasulullah. Kadang-kadang aku yang menang dan kadang-kadang pula Rasul yang menang. Nah, ini menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga itu bisa diciptakan dengan cara kita refreshing, kemudian berdua ke tempat-tempat yang membuat kita tambah yakin kepada Allah. Terus di sana tempat-tempat itu bisa bahan merenung buat kita semuanya. Dan ini sesuai dengan Quran surat ketiga ayat ke 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ar. Nah, di dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan bergantinya siang dan malam pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, siapa orang yang berakal ini?
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, kata Quran, di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, bagaimana orang-orang berakal bisa mencermati dengan adanya siang dan malam? Mereka itu ternyata merenung, dikir kepada Allah, dengan dia ke alam, merenung, mentafakuri alam, mentadaburi alam, bisa dengan istri, dengan melihat ketakjuban, maka di sini akan timbul rasa lebih dekat kepada Allah. Ajak biar nanti keluarganya itu tidak penat, dan Rasul pun suka mengajak dengan istrinya kadang-kadang bercengkrama, bercanda. Nah, ibu-ibu, takutnya ada pertanyaan dulu, dipersilahkan. Baru 2 yang dijelaskan mengenai adab suami ke istri. Yang pertama yaitu membangunkan di tengah malam untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mengajak ke surga. Yang keduanya yaitu ajak keluarga kita itu sekali-kali untuk keluar rumah, refreshing, dan untuk mentadaburi atau mentafakuri alam. Silakan ibu-ibu mau nanya dulu, boleh banget. Ada ibu? Ada yang mau tanyain dulu? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, baiklah kita akan lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita bersama keluarga itu sekali-kali makan bersama. Nah, itu juga bisa mengeratkan hubungan suami istri. Nah, di kita ada penelitian di Tasikmalaya khususnya, itu 69% wanita sudah tidak berada di rumahnya dan suka makan di luar, kemudian pas pulang sudah dalam keadaan capek. Nantinya ketika anak pengen curhat, kemudian anak pengen menanyakan sesuatu, ibu bapaknya pun sudah kecapean. Nah, inilah yang menjadikan rumah tangga kita itu tidak berkah, yang kesananya tidak timbul rasa sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ini survei membuktikan ketika saya mencoba survei, tanya-tanya ke orang, nah, apa alasannya? Ya, tidak adanya bro bareng yang bertanya tentang apa tujuan nikah, kemudian dan apa yang telah dicapai dan apa yang akan dicapai. Saya sering tanya-tanya ke orang-orang, apa tujuan pernikahan yang selama ini dibina? Ternyata jawabannya lah gitu we cenah, seperti air mengalir. Padahal kalau kita rumah tangga jangan seperti itu. Kalau kita rumah tangga justru harus jelas apa targetan yang ingin dicapai dan apa targetan yang belum dicapai. Nah, kalau kita hidup punya target, maka tentu kita itu akan terarah dan terukur.
Sementara yang selama ini dilakukan atau yang selama ini dirasakan, gitu ujug-ujug anak udah banyak, kemudian ibadah pun gak nambah-nambah, Quran hafalan pun gak nambah-nambah, kemudian apalagi kalau kita menambah-nambah tentang hafalan hadis. Saya pernah menguji jamaah, jangankan hadis yang banyak, yang Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadis yang karangan Imam An-Nawawi pun yang berjumlah 42, kita sering menyebut dengan hadis arba'in, buku saku, ternyata dari 42 pun hanya 2 yang diingat. Hadis nomor 1 dan hadis nomor 16 mengenai hadis innamal amalu biniat, dan yang nomor 16 itu adalah hadis mengenai tentang larangan jangan marah. Jadi jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi cuma tahunya itu dari 42 hanya 2 yang hafal. Itu pun ketika saya tanya dari siapanya tidak tahu. Yang tahunya hanya redaksi hadisnya saja. Tapi kalau ditanya, ibu bapak mau kemana nanti ketika pulang, pasti jawabannya ingin ke surga. Dan jawabannya pun luar biasa, surga yang dimintanya pun surga Firdaus. Itu tidak mengapa kalau kita menjadi cita-cita. Kata Rasulullah pun, ketika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus merupakan surga yang akan dihuni oleh para nabi, surga yang tertinggi. Nah, kalau kita berbicara surga, maka suami istri pun ini bisa mendapatkan ini. Ada di Quran kemudian surat Al-Mu'minun, kita dari mulai 1 sampai 10, di sana ada kata-kata orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kemudian ada lagi di sini nih ada, yaitu orang-orang, ini di bulan kemarin kalau nggak salah saya jelaskan, orang-orang yang akan menghuni surga Firdaus itu adalah ketika mereka bercampur suami istrinya itu hanya kepada istrinya, tidak pernah kepada orang lain. Nah, berarti istri kita pun ada haknya untuk kita campuri, kemudian kita bergaul dengan adab yang baik yang diajarkan oleh Quran. Kemarin sudah dibahas mengenai adab bagaimana hubungan suami istri bercampur seperti apa, oleh Al-Quran dan hadis pun dijelaskan semuanya. Nah itu ibu-ibu, silahkan kalau mau ada yang bertanya, dipersilahkan terlebih dahulu agar kita nanti bisa lebih intens lagi, bisa lebih hidup lagi dengan tanya jawab. Silahkan ibu-ibu, baru 3, tapi kita jelaskan 5 poin yang untuk dibahas di hari ini. Mangga, silahkan. Mangga, silahkan moderator, saya kembalikan lagi ke moderator sebelumnya. Takutnya nanti ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, Ini itu tadi baru 3 ya Pak Ustadz? Ya, baru 3, ya. Silahkan kalau ada yang bertanya dulu, biar kitanya lebih lama lagi, itu kajiannya, silahkan. Ya. Tadi yang pertama, mengajak ke surganya Allah, yang kedua refreshing antara suami dan istri, dan yang ketiga makan bersama. Mangga para jamaah ada yang mau ditanyakan dari yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, bisa langsung ya Pak Ustadz? Ya. Ya, silakan. Silahkan. Ya, bagaimana para jamaah ada yang mau ditanyakan? Mangga bisa langsung ke Pak Ustadz. Silahkan ibu-ibu, mangga. Itu sekarang baru 3 yang dijelaskan. Ada?
sepertinya belum ada Pak Ustadz. Ya, siap. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 yang akan dibahas di hari ini adalah ketika kita mengajak ke surga, salah satunya mengajak sholat, yang keduanya itu makan bersama, itu pun adab-adab suami. Jadi jangan sampai suami nikmat aja di luar makannya, sementara istri misalnya kelaparan di rumah, itu pun suami yang tidak beradab ya. Yang ketiganya yaitu tadi ngajak refreshing. Jadi sekali-kali ajak keluarga besar atau napi keluarga rumah tangga itu jalan-jalan ya. Itu terus lihat-lihat ke alam, itu akan tambah dekat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya itu tidak saling mendebat. Nah ini yang jadi masalah itu, jadi di masyarakat atau di orang-orang Islam sendiri, itu suami istri itu sering berdebat. Inilah setan masuk celah ini. Ketika sering berdebat, maka akan timbul, nah ini pertengkaran ya. Jadi harus salah satunya harus mengalah. Nah, apabila ada sesuatu, kata Rasulullah seperti ini, apabila engkau mencari pasangan yang sempurna, maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Begitu pula laki-laki kalau ingin mendapatkan istri yang sempurna pun tidak akan pernah mendapatkannya. Karena istri itu diciptakan seperti tulang rusuk. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai tulang rusuk, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa istri tercipta dari tulang rusuk, ada pula yang berkata bahwa istri itu karakternya seperti tulang rusuk, berarti tercipta dari tanah. Nah, saya mau nanya dulu ke ibu-ibu yang ada di sini. Nah, Hawa dulu diciptakan oleh Allah itu apakah dari tulang rusuk Adam, apakah dari tanah? Silahkan ibu-ibu dijawab dulu. Ketika Allah menciptakan Hawa, apakah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Apakah Hawa itu diciptakan dari tanah? Namun sifat-sifat Hawa itu seperti tulang rusuk. Silahkan ibu-ibu, apakah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk? Apakah Hawa diciptakan dari tanah? Namun sifat Hawa itu seperti tulang rusuk. Silahkan ibu-ibu dijawab dulu. Dari tanah bukan Pak Ustadz. Dari tanah. Lamun pas saya wae sama istrinya tadi tanah naon? Lamun ayah istri pas saya wae bertengkar wae, buah-buah eta istri baheulana diciptakan tina tanah sengketa ya. Dari tulang rusuk. Dari Dia tulang rusuk ya. Dari Siap. tulang rusuk ya. Sepakat tulang rusuk? Ya. Iya, salah ya. Hah? Nah, inilah yang terjadi di masyarakat, bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk, dan ini bertolak belakang dengan Quran. Semua manusia itu diciptakan dari tanah. Adamnya aja itu dari tanah. Masa setelah Nabi Adam bukan dari tanah? Nah, maka ketika berkata tentang penciptaan Hawa, Imam Al-Bukhari itu tidak menempatkan hadis tentang penciptaan Hawa itu di bab penciptaan. Imam Bukhari itu menempatkan penciptaan Hawa dari tulang rusuk itu di bab lemah lembut terhadap istri. Nah, berarti diambil kesimpulan bahwa istri itu diciptakan dari tanah, namun sifat-sifat perempuan itu karakternya seperti tulang rusuk. Tulang rusuk itu tidak bisa sekaligus diluruskan karena akan patah, dan kalau dibiarkan akan terus bengkok.
Ini mengandung pengertian kalau istri dibiarkan terus-terusan akan sesat, namun apabila kita meluruskannya dengan cara kasar, maka engkau akan mematahkannya alias cerai. Nah itu jadi pengertian maksudnya diciptakan dari tulang rusuk itu maknanya adalah makna kiasan. Yang paling tepat adalah Hawa diciptakan dari tanah, namun karakter-karakter Hawa itu seperti karakternya tulang rusuk. Itu yang saya baca dari pandangan-pandangan para ulama yang roji, yang kuat. Nah ini pun sama tadi. Jadi adab suami ke istri itu adalah tidak saling berdebat. Karena ketika saling berdebat, saling kuat, akhirnya yang timbul bukan kasih sayang, tapi yang timbul adalah permusuhan karena merasa dua-duanya benar. Nah, jadi kalau kita mau menasihati perempuan, itu nasihatilah dengan cara baik. Nah, dulu saya pernah menerangkan apabila istri keluar jalur, maka nasihatilah dengan cara baik, dengan cara berkata-kata. Ternyata dengan kata-kata yang baik pun masih nusuj, masih durhaka, maka pisah ranjang. Ketika kemudian pisah ranjang pun sudah dilakukan, ternyata masih belum menemukan titik temu, maka pukullah perempuan tersebut. Namun apabila perempuan tersebut bertobat, maka janganlah engkau membuat mereka itu susah, atau jangan mencari-cari alasan, jangan mencari-cari celah untuk menyalahkannya. Nah, kalau tidak bisa terus, maka jalur terakhir itu kalau sudah tidak ada kebaikan, maka kalau sabar pun sudah dilakukan, tapi tetap tidak ada kebaikan, maka jalan terakhirnya adalah boleh berpisah. Kalau sudah tidak ada nilai kebaikan dari kedua belah pihak suami istri ini. Nah itu jadi jangan saling berdebat. Nah kemudian ada penelitian bahwa ketika suami istri ngobrol berdua, maka suami itu tidak bisa menatap mata istrinya. Ini ada penelitian. Sementara istri kalau diajak ngobrol itu ingin melihat tatapan matanya. Nah, ini pun kedua belah pihak itu harus tahu. Nah, ini ada pertanyaan, tapi Ustadz di ayat 1 surat An-Nisa, Hawa tercipta dari dirinya. Nah, iya betul, itu ada diri. Nah, makanya ibu-ibu kalau mau baca Quran tentang penciptaan Hawa, baca semuanya. Silahkan dibaca lagi Qurannya, Quran surat Rum, surat 30, ini saya tulis, surat 30, ayatnya 21. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai tentang perdebatan, makanya tadi harus dengan lemah lembut, tidak saling dua-duanya keras kepala. Ini saya baca-baca mengenai tentang keras hati. Salah satu obat supaya kita tidak pernah keras hati, satu introspeksi, kemudian dekati Allah. Kalau realnya, kalau di lapangannya sering-sering main ke makam, sering-sering main ke kuburan, maka kita pun akan menyadari bahwa kita akan seperti itu, bagaimana nasib kita kalau kita tidak sukses di hadapan Allah. Yang keduanya, kita pergi ke panti asuhan. Dengan cara tersebut mudah-mudahan hati kita menjadi lemah lembut ya. Nah itu kalau sering berdebat justru tidak akan mendapatkan solusi, yang ada adalah perdebatan kesananya menimbulkan perceraian. Nah itu ibu-ibu silahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi yang nomor 5, yaitu selalu bersemangat terhadap istri. Jadi tidak menampakkan wajah murung. Jadi seolah-olah selalu bersemangat. Jadi biar istrinya pun
tidak memandang suami itu kunaonnya, suami abi mah rungsing wae nya, kunaon suami abi mah jiga nu teu semangat wae karena kerjanya tah gitu. Jadi selalu memberikan wajah yang sumringah. Aya hadis dalam di sebuah hadis dalam dalam kitab-kitab hadis bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, apalagi di hadapan istri. Nah, ini pun sama. Jadi laki-laki kalau bisa ketika dia punya masalah pun itu mencerminkan seolah-olah tidak punya masalah. Kalau emang sudah berat banget, maka curhat ke istri yang terbaik. Nah, ini pun ada penelitian bahwa suami itu ketika punya masalah tidak akan pernah dia itu mengeluarkan kata-kata, malah cenderungnya diam. Apabila suami nonton TV, kalau dia punya masalah mungkin matanya ke TV, tapi otaknya mah kemana-mana terus. Nah, kalau dia sudah tidak kuat, sudah tidak punya solusi, maka pasti suami ini akan memanggil istrinya. Nah, kebanyakan istri-istri yang ada sekarang itu karena melihat suaminya nggak tega, ketika punya masalah suaminya, istri suka jadi pahlawan kesiangan, yaitu suka menawarkan solusi. Nah, inilah kesalahannya. Makanya kalau kita punya masalah, sebelum suami manggil, maka jangan coba-coba memberikan solusi. Karena belum tentu yang diberikan ini suami suka, malah tambah riweuh, tambah ribet gitu kata suami teh. Nah, makanya kalau suami sudah memanggil, itu artinya suami itu sudah tidak kuat dengan permasalahan itu. Jadi suami mah harus punya adab nanti ka istri mah, jangan memperlihatkan wajah yang murung, tapi harus tetap bersemangat. Karena laki-laki pemimpin mah karakternya pun harus semangat, bukan ngeluh. Nggak pantas laki-laki mengeluh mah. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab sampai kita nanti sadar ya. Silakan. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari saya. Ya, gimana? Ya, bagaimana Pak Ustadz cara misalkan kita itu mau mengingatkan, ya laki-laki kan beda ya, biasanya laki-laki itu tidak bisa menerima masukan misalkan si laki-laki itu. Nah, bagaimana caranya supaya istri itu bisa memberikan masukan tapi dengan cara yang bisa diterima oleh seorang suami itu misalkan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, bagus ya pertanyaannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dijawabnya juga. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, biasanya kalau istri memberikan saran kepada suaminya itu kadang-kadang susah masuk. Betul. Itu karena di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa suami itu adalah karakternya pemimpin. Pemimpin itu karakternya ada 3. Maunya memimpin, maunya memerintah, dan yang terakhirnya maunya menggurui terus. Sementara istri mau membalikkan situasinya. Istri mau menggurui, istri mau memerintah, istri mau memimpin. Makanya suami merasa tersinggung biasanya. Nah, supaya tidak terjadi seperti menggurui, supaya tidak memerintah, bagaimana cara yang baik? Nah, baik di sini adalah baik pandangan manusia dan Allah. Ada yang menurut mungkin kata agama baik, tapi di masyarakat mah tidak baik. Contohnya, kalau kita menyuruh untuk sholat, gerak sholat atau geskolot, nah itu mungkin niatnya baik. Tapi ketika kata-kata di masyarakatnya itu terdengarnya tidak baik, disebutnya tidak ma'ruf. Nah, ketika kita ingin memberikan nasihat kepada suami, yang pertama itu saran bukan perintah. Nah, itu dulu. Kita harus tahu dulu kaidah pertamanya. Kalau istri ingin sukses kepada suaminya, maka kata-kata yang dipakai oleh istri itu bukan kata-kata perintah, tapi kata-kata saran. Kan rumusnya kalau dari atas ke bawah itu perintah, bawah ke atas itu saran. Jadi pergunakan kata-kata
yang menunjukkan bahwa itu teh saran, bukan perintah kepada suami. Yang keduanya, jangan dalam kondisi capek. Nah, kadang-kadang kita mah ketika suami capek, obrolkeun wae anu jantan masalah teh. Nu katiluna, suami apabila dia punya masalah, dia tidak bisa seketika itu memberikan solusi. Laki-laki itu biasanya memerlukan waktu yang agak lama untuk berpikir dengan jernih. Sementara istri kalau punya sesuatu ingin langsung beres hari itu. Nah itu jadi perbedaannya suami istri itu di sana. Laki-laki itu untuk bisa memberikan solusinya agak lama jedanya, sementara kalau istri kalau punya masalah ingin beres waktu itu juga. Nah makanya seorang istri harus tahu karakter suami. Oh suami abdi mah lamun boga masalah mau langsung beres ya teh. Ah tenang dulu. Nah makanya ketika kita ingin menasihati suami pun harus dalam keadaan tenang. Terus yang ketiganya, jangan dalam kondisi yang lapar. Kondisi yang kenyang, kemudian kita boleh ngobrol di sana. Terus yang keduanya, itu dalam kondisi yang rileks seperti kita lagi nonton TV, kemudian kita lagi tiduran, nah itu boleh seperti itu ngobrolnya. Jadi jangan sampai lagi capek, lagi tidak tahu kondisi, tiba-tiba merasa diri benar perempuannya, akhirnya pengen ngobrol langsung nih. Nah, itu biasanya laki-laki tidak mau menurut biasanya. Itu yang saya pelajari. Karena saya mempelajari Quran seperti itu. Laki-laki itu pemimpin itu tidak mau dipimpin. Dan laki-laki itu tidak mau digurui. Dan laki-laki itu tidak mau diperintah. Nah itu, Teteh, mudah-mudahan manfaat. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu lagi Pak Ustadz dari jamaah. Silakan. Jika suami suka mengungkit-ungkit masa lalu, padahal istri sudah meminta maaf dan sangat berharap suami dapat mengajarkan kebaikan dan amal soleh, tapi tidak beliau lakukan kepada istri. Sikap suami juga kurang menghargai istri di depan saudara-saudaranya, sehingga istri tidak merasa dihargai. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Karena sudah pisah ranjang. Yang pertama, tadi ada kata-kata suami yang sering mengungkit-ungkit. Pada dasarnya, atau pada umumnya, bukan pada dasarnya, pada umumnya, yang sering mengungkit-ungkit masalah itu adalah perempuan. Tapi ini mah justru laki-laki yang sering mengungkit-ungkit. Upami ningali karena asal-usul penciptaan mah, mungkin saja ini laki-laki kelebihan estrogen gitu. Nah, biasanya yang sering mengungkit-ungkit mah adalah perempuan, tapi kalau iya mah laki-laki berarti iya laki teh kelebihan hormon perempuan gitu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, istri kenapa sering ngungkit-ngungkit? Karena karakternya disebut dengan mar'ah. Perempuan ini dalam Quran itu ada 3 nama. Yang pertama ada kata Anisah, kedua mar'ah, ketiga unsa. Kalau Allah menyebut unsa itu bukan manusia, tapi sifat khas dari perempuan, hamil, melahirkan dan menyusui, itu unsa. Nah, yang kedua ini mar'ah. Mar'ah itu artinya menyukai keindahan, sensitif, perasaan yang mendalam, mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Nah, ini disebutnya mar'ah. Jadi perempuan harusnya yang biasanya suka mengungkit, ini mah laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki yang suka mengungkit itu keluar dari fitrah sebetulnya. Ini saya akan buktikan kepada Rasulullah. Rasulullah dulu punya paman yang bernama Hamzah. Hamzah itu yang paman yang sangat dicintai karena Hamzah ini masuk Islam dan menjadi julukannya pun singa Allah. Suatu saat perang Uhud, maka ketika umat Islam pertama kali menang, maka kata Rasulullah, umat Islam mau menang mau kalah, kamu diam di tempat masing-masing sebelum ada perintah dari aku. Tapi karena ada orang munafik, maka tergiur dengan gonimah pada turun. Nah, ketika mau pada turun, itu udah ramai ini. Ini saya cerita ketika Uhud. Nah, ketika peperangan, maka Hamzah
Ketika peperangan awal pas lagi duel itu Hamzah menang. Namun ketika dilakukan peperangan hebat langsung, maka Hamzah terkena tombak dari Wasi sampai Hamzah meninggal dunia, gugur, syahid. Saking bencinya Ummu Jamil, Hindun, pada waktu itu bukan Ummu Jamil, Hindun. Saking bencinya, maka merobek badannya Hamzah dan mengambil jantungnya Hamzah. Nah, suatu saat Wasi masuk Islam. Nah, Rasul manusia biasa. Ketika Wasi masuk Islam dan Wasi ikut pengajian, maka Rasul berkata, "Ya Wasi, janganlah engkau duduk di depan aku. Karena kalau aku melihat Wasi, aku teringat pamanku yang meninggal dunia." Tapi Rasul tidak boleh dendam. Karena Wasi sudah masuk Islam sekarang. Nah, itulah cara mengendalikan diri, emosi. Jadi harus profesional. Jadi iya suami ngungkit-ngungkit masa lalu. Nah, ketika sudah jadi suami istri, maka harusnya perjanjian dari awal. Kenapa saya nikah dengan kamu dan siap apa yang masa lalu saya dimaafkan dan masa lalu engkau pun aku maafkan. Harusnya seperti itu. Jadi punya komitmen mulai sekarang masa lalu tidak boleh diungkit-ungkit dan kita berjalan ke masa depan. Ini contoh lagi yang saya bahas dari pernikahannya B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah berkata seperti ini, masa lalu dia buat dia, masa lalu saya buat saya, dan masa depan buat kita bersama. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana ini suami suka merendahkan di ketika kumpul bareng dengan keluarga besar. Nah, kan tadi kalau suami yang baik itu tidak akan pernah merendahkannya, biasa aja kumpul bareng, kumpul bareng. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau kasusnya sudah pisah ranjang? Nah, pisah ranjang itu terakhir. Kalau kedua belah pihak ingin bersama kembali karena belum cerai, itu pun tidak usah kata-kata cerai. Namun ketika pisah ranjang pun sudah tidak ada nilai kebaikan, kita pun sudah bersabar luar biasa, tapi tambah madorot, maka nilai jalan terakhir itu boleh pisah. Karena sudah tidak mendapatkan nilai kebaikan dari pernikahan itu. Tapi kalau kamu bersabar, maka pahala besar sudah menunggu kita dengan kesabaran. Maka gini aja, kalau kita berumah tangga, terus ada salah satu pihak, misalnya keluar jalur, ya kita tinggal milih. Kalau istrinya soleh, suaminya nggak soleh, maka contohlah kehidupannya Asyah dan Fir'aun. Kalau ada suami yang soleh, kemudian istri yang nggak soleh, maka contohlah kehidupannya Nabi Lut, Nabi Nuh. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia berusaha untuk supaya istrinya itu kembali lagi kepada Allah. Jadi ibu yang ada di kajian ini sekarang, kalau mempunyai suami yang ya sedikit nakal, keluar jalur, maka bersabar itu lebih baik. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu artinya dinamis, ada gerak. Terima keputusan Allah dan berusaha. Berusahanya apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa introspeksi, kenapa saya punya suami seperti ini? Jangan-jangan saya pun masih seperti ini. Karena kata Quran, Allah menjodohkan itu, berpasang-pasang itu yang baik dengan yang baik, yang buruk pun dengan yang buruk. Tidak akan mungkin baik dengan buruk. Nah, Ustaz gening aya nu baik dengan buruk, itu mungkin saja ujian. Orang yang bersangkutan tidak boleh mengatakan ujian. Aya jalmi bager, tapi suamina teu bager, tah itu mah jangan mengatakan nah cenah si teteh eta teh gaduh suami teh kieu nya padahal mas istrinya bager. Nah, orang lain harus berkata eta mah ujian kanggo si teteh eta. Nah, kemudian kalau orang bersangkutan itu tidak boleh mengatakan oh iya mah ujian kanggo abi tekenging. Tapi orang yang bersangkutan mah harus mengatakan jangan-jangan saya pun masih seperti itu, makanya nah jadi kalau kalau
Barusan apa ya? Oh, jadi ya kalau mau apa ya maksudnya? Ibu? Istri jangan merasa Oh iya, ini betul ya. ujian gitu. Harusnya dikatakan oleh orang lain itu mas sebagai Betul ujian. ya. Jadi istri kalau punya suaminya keluar jalur misalnya harus gini. Ih, ya Allah, nah abi mah kieu menang. Nah, jangan. Istri yang bersangkutan itu harus mengatakan jangan-jangan sayanya pun masih seperti ini. Tapi ketika orang lain jangan mengatakan, nah teh eta memboga salah kita gitu, jangan. Jadi orang lain mah berkatanya itu mah ujian buat si teh eta, tapi diri sendirinya berkata, jangan-jangan saya pun masih seperti dia kelakuannya, maka Allah berikan ini ujiannya. Nah itu ya. Nah ini ada apa ya? Ada WA dari Mustami ini. Bismillah, Ustadz, mohon maaf, apakah ada Nabi yang menceraikan istrinya tuh? Apakah ada maksudnya ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam menceraikan istrinya atau para sahabat? Kalau ada bagaimana kasusnya? Ini ada. Itu ibu-ibu silakan cek di Qur'annya juga ada. Nabi pernah menceraikan semua istrinya. Ini pertama kalinya tuh Aisyah. Aisyah kemudian dengan Hafsah meminta kepada Rasul jatah dunia yang lebih besar. Sementara Rasul ditakdirkan oleh Allah bukan untuk seperti itu. Maka Aisyah dengan Hafsah ini ke istri-istri lainnya ngomporan dina sejarah mah. Ketika ngomporan maka Rasul bendu marah. Akhirnya kata Rasul, kamu pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa itu istri-istri dicerai oleh Rasulullah 1 bulan. Ada yang mengatakan seperti itu. Pulang semuanya, maka Abu Bakar marah, Umar marah. Abu Bakar berkata nanaonan, ieu teh anjeun teh baralik cenah gitu ka dieu. Umar yang marah-marah ke Hafsah ke anaknya. Maka Umar berkata, "Wahai anakku, maukah nanti Allah menurunkan ayat untuk Rasulullah diganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada engkau semuanya?" Maka pulanglah kalian kepada Rasulullah kembali gitu kata Umar teh. Ke bisi turun ayat tentang perintah Rasul untuk menceraikan kamu dan supaya Allah mengganti istri-istri yang lebih baik daripada engkau. Maka ketika ini wanita-wanita pulang ke Rasulullah, maka semua istrinya meminta maaf, maka turun ayatnya itu berkenaan dengan kasus tersebut. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, nanti Allah akan ganti istri-istrimu itu dengan yang lebih taat, yang taat ibadah, yang tidak pernah apa itu ada di sana di Quran itu. Nah itu untuk pertanyaan yang barusan. Ya, jadi kasusnya apalagi kalau para sahabat, apakah para sahabat ada kasusnya menceraikan? Wah, banyak. Malah yang paling menggemparkan adalah Rasul punya anak angkat yang dekatnya dengan Rasulullah, maka Zaid ini seolah-olah bernama Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat bahwa Rasul itu bukanlah bapak-bapak kamu, melainkan adalah Rasul yang telah diutus oleh Allah. Makanya nisbat anak itu ke bapaknya, itu ayatnya. Maka suatu saat Zaid nisbatnya kembali ke bapaknya yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini kemudian suatu saat nikah dengan istri cantik luar biasa. Ada yang berkata Zaid ini menikah dengan Zainab. Suatu saat Zainab dengan Zaid bin Harisah ini kemudian cerai. Dan istri dari Zaid, mantan istri dari Zaid ini dinikah oleh Rasulullah. Maka waktu itu rame di kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahwa Rasul menikahi mantan anaknya sendiri. Nah, padahal kasus ini menunjukkan bahwa boleh nikah dengan mantan,
Karena anak angkat bukan anaknya. Karena anak angkat itu orang lain. Maka ketika orang lain ini menikah dengan seseorang dan cerai, ya boleh oleh kita dinikahi. Itulah kasusnya. Banyak para sahabat Umar pun pernah menceraikan. Kemudian yang Abdurrahman bin Auf juga pernah, istrinya dulu 16 istrinya. Setelah Islam datang, maka dicerai jadi 4. Kemudian Ibnu Umar pun pernah ada hadisnya. Ini hadisnya, janganlah engkau menceraikan istrimu dalam kondisi haid. Nah, itu Ibnu Umar kasusnya. Itu hadisnya ada di Bukhari, ada. Jadi ini larangan ketika menceraikan istri dalam kondisi haid. Qur'annya pun ada ini. Tapi para ulama terbagi menjadi 2. Ada yang sah menceraikan istri dalam kondisi haid, ada juga sah namun tidak sah. Jadi sah menceraikan istri dalam kondisi haid, tapi ketika dilakukan seperti ini maka dosanya besar. Tapi sah cina gitu ceraina. Ada juga mengatakan tidak sah karena Rasul menyuruh Ibnu Umar untuk membalikan istrinya. Kembali lagi cina gitu. Ceraikan dalam kondisi yang wajar alias ketika sudah tidak haid. Nah itulah. Jadi kasus cerai pun di zaman para sahabat sudah ada. Mangga silahkan teteh-teteh. Saya kembalikan lagi ke ini ke MC atau ke moderator, silahkan teteh. Ya, silakan kepada para jamaah yang masih mau bertanya, masih ada waktu ya. Untuk penanya, untuk 2 orang yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize. Nanti bisa dipilih oleh Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya, masih ada waktu ya. Enggak, silahkan kalau ada mau yang bertanya boleh. Perusahaan rekan-rekan atau ibu-ibu silahkan dicek Qur'annya yang tadi. Ada nggak larangan atau saya mau kasih pertanyaan, silahkan dicek Quran surat berapa tentang larangan menceraikan istri dalam kondisi haid. Nanti itu jawabannya pun ada 2. Ada 2-nya gini. Tapi ini ada yang bertanya, mangga silahkan. Nanti saya jelaskan. Quran yang menjelaskan larangan menceraikan istri dalam kondisi haid, tapi ceraikanlah dalam kondisi yang wajar. Nah, kondisi wajar ini para ulama sepakat jangan dalam kondisi haid. Ada kasus hadisnya. Ibnu Umar kasusnya. Mangga Ibu silakan mau ada yang bertanya. Nah, bismillah Ustadz izin bertanya, apakah hikmahnya talak ada di pihak suami? Nah, siap. Ibu-ibu, talak itu adalah ucapan pisah dari suami. Sementara ucapan pisah atau cerai dari istri disebut dengan nama hulu. Nah, apa hikmah talak berada di suami? Apabila suami menceraikan, ternyata dua-duanya menginginkan untuk bersatu kembali, maka masih diperbolehkan. Sementara kalau talak dari istri, maka tidak diperbolehkan balik lagi dan haram rujuk selama-lamanya. Ada pendapat yang menyatakan apabila istri yang menggugat cerai ke suaminya, itu boleh nikah lagi, tapi tidak rujuk. Jadi bahasanya nikah ulang, seolah-olah tidak pernah ada pernikahan sebelumnya. Nah, apa hikmah dari suami? Dari suami mah hikmahnya satu, supaya
mereka berdua memikirkan kembali kalau ada rencana kembali lagi rujuk, masih ada hak kembali lagi. Sementara kalau hulu itu tidak ada kata-kata rujuk haram selama-lamanya. Bahasanya pun pasah, hancur. Makanya kalau istri sudah menggugat, terus kemudian suatu saat ingin kembali lagi, tidak bisa. Kecuali harus nikah ulang. Seolah-olah laki-laki dan perempuan tersebut itu tidak pernah ada pernikahan sebelumnya. Itu hikmah hak talak ada di pihak laki-laki atau hikmah talak di pihak suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, mau ada yang lagi boleh. Oh iya, jadi Pak Ustadz kalau misalkan laki-laki yang mentalaknya itu jadi tidak harus nikah ulang ya kalau mau rujuk gitu. Oh tidak. Kalau kalau suami mentalak lebih kurang dari masa idah, itu tinggal bilang aku mau rujuk, itu dianggap rujuk. Apabila istri menyetujuinya, rujuk. Jadi nggak usah misalnya diumumkan lagi, nggak usah ada hajatan lagi. Namun setelah masa idah, karena istri ini statusnya kalau sudah masa idah itu boleh milih. Apakah mau dia mencari yang lain, silahkan. Nah maka di sana ada nikah lagi. Tapi tetap bahasanya pun rujuk. Tapi kalau dari istri itu bukan rujuk. Tapi seolah-olah pernikahannya tidak pernah ada. Karena hulu itu menghancurkan pernikahan. Jadi seolah-olah diputihkan lagi kalau ingin kembali juga. Bukan rujuk, haram rujuk itu tidak ada. Itulah hikmah talak di pihak suami. Silahkan. Oh iya, begitu Pak Ustadz. Silahkan ada lagi yang mau bertanya mungkin masih ada waktu 5-10 menit lagi ya Pak Ustadz. Ya. Enggak, silahkan mau ada yang bertanya lagi. Ibu-ibu tadi udah mendapatkan belum tentang ini? Tentang tadi ayat larangan suami menceraikan dalam kondisi yang sedang haid atau boleh menceraikan dalam keadaan yang wajar. Pak Ustadz, ini tapi ada pertanyaan dari jamaah. Ya. Katanya si istri itu bertahan tapi tiap hari menerima sakit hati dengan niat ngebersihin dosa. Itu gimana Pak Ustadz? Siap. Istri nikah mempertahankan dengan niat membersihkan dosa. Mempertahankan dengan niat membersihkan dosa itu belum tentu jadi penghapus dosa. Tapi kalau niat mempertahankan karena Allah, itu baru berpahala. Hati-hati. Ayah kan kayak kunaon cenah bertahan terus, aduh da ieu mah karunya budak lah. Iya ya bisa jadi korban budak. Nah, itu nikah itu harus dengan cinta kepada Allah. Nah, bentuk cinta itu dan cara mempertahankan pernikahan agar Allah ridho. Jadi salah kalau pernikahan dengan niat mempertahankannya itu karena anak atau karena sugan ngapusan dosa, nyamuan ngapusan dosa tulang orang teu wae mah. Kalau kita ingin niat menghapusi dosa, layani suami, maafkan suami. Nah, itu baru bisa menghapus dosa. Nah, itu ya. Nah, ini ya tentang hulu apa Ustaz? Besaran hulu atau tebusan, itu tidak ada tebusan. Tidak ada. Ini bukan masalah diat, bukan masalah tebusan atau tidak, bukan. Kalau istri sudah menggugat cerai ke suami, maka
istri ini tidak bisa balik lagi ke suami, tidak bisa rujuk, tidak ada. Yang ada itu kalau ingin suami istri ini menjalin hubungan kembali berumah tangga, bahasa dalam masyarakat itu nikah ulang, seolah-olah tidak ada pernikahan. Jadi nggak pernah ada aja nikah itu sebelumnya. Kalau asal usul cerai itu dari istri, makanya ini berat kalau dari istri itu. Makanya kalau istri ingin cerai minta ke suami, ya ceraikan Abi. Nah, kalau ceraikan dari suami, suatu saat ternyata masih suka, masih sayang, maka suami boleh kembali lagi ke istrinya, karena suami yang menceraikan. Tapi kalau istri yang menggugat, dak diketok lagi lain ku istri, lain ku lalaki, cerai gugat mah, diketok lagi ku pengadilan. Nah, kalau diketok ke pengadilan, maka istri ini tidak bisa selama-lamanya rujuk dengan suami terdahulunya. Itu mah haram. Bahasa nage fasah, hancur. Apabila ingin rumah tangga kembali, itu kalau mau juga nikah ulang, bukan rujuk. Jadi dihajatan deui, di maharan deui. Jadi seolah-olah tidak pernah ada pernikahan sebelumnya. Nah itu kalau gugat cerai dari istri, beratnya itu. Nah mudah-mudahan bermanfaat, silakan. Pak Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyikapi Boleh. suami yang selalu menanyakan gaji atau penghasilan istri? Waduh. Punten kan ada gaji, ada uang bonus dan lain-lain. Jadi suami tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi gaji suami digunakan, ya begitu Ustadz, digunakan untuk kepentingan sendiri. Punten alat-alat atau aksesoris hobinya. Tuh, Wah, aku iya mah. Teh cobi digadekeun heula ka pegadaian ieu mah Pak. Teh, ini suami yang terbaik itu di Quran jelas. Quran surat 34, Quran surat 4 ayat 34. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan laki-laki dari sebagian wanita. Nah, itu alasannya. Yang kedua, laki-laki itu adalah memberikan nafkah. Jadi laki-laki itu harga dirinya itu dari nafkah. Besar kecil bukan dia yang menjadikan harga diri naik mah. Tapi dia mau tidak bertanggung jawab. Besar dan kecil mah itu mah dari Allah ditakarnya. Cuma laki-laki ini mau bertanggung jawab atau tidak. Nah sekarang terbalik. Suami justru bertanya tentang gaji perempuan. Berapa gajinya. Kalau cuma sekedar bertanya mah nggak jadi masalah. Berapa gaji, terus ada bonus nggak? Nah kalau bertanya, emang kenapa ayah nanya? Bisi iya mah ayah teh cukup nyumponan, boleh nggak bantu dulu? Nah kalau gitu nggak jadi masalah. Cuma kalau nanya-nanya, saya pakai heula, ari suamina gajinya dipakai poya-poya atau dipakai hobinya, nggak boleh itu. Itu mah dolim ke istri, ya. Jadi cara ininya gimana Pak Ustadz? Cara menyikapinya atau ininya? Nah, gini aja, ajak ke pengajian, eta mah dateng artieun. Ajak ke pengajian dulu, konsultasi dengan ulama, karena bab ini bab ulama, adanya di ulama, bukan di planning usaha ini bukan, tapi bawa ke ranah agama, bahwa suami itu adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Hobi tinggalkan dulu. Hobi itu muncul apabila kewajiban sudah terpenuhi. Kalau ada sisa, kemudian dia berembuk, boleh nggak saya beli ini? Kata istri, ayah mangga wae, ayah silakan. Tapi itu cukup, iya mah, nah boleh silakan. Iya mah yang kewajibannya diabaikan, sementara hobi digugulung, itu mah tuh dosa, ya. Malah nyarosnya pekwe nu neng angge, ya itu nggak boleh. Harusnya istri mah pek neng mah keur kanggo neng sok. Tah lamun sementara istrinya teh ayah bisi ayah peryogi mah keun ku abi we, ayah dari abi, tah abi bere. Ya, istri pun harus jelas meminjamkan atau istri mau bersedekah. Ieu mah keur awe jug teu naon. Eta sedekah ti istri. Kalau gantian cek lalaki teh pan aku ngagantianan lagi nya terus merewe. Nah, sedekah dari istri gitu ya.
Silahkan. Iya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup ya Pak Ustadz Siap. waktunya karena sudah pukul 14.30 pas. Silakan Pak Ustadz, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Nah, ibu-ibu, apabila kita berumah tangga, kemudian kita pernah bermaksiat, pernah melanggar aturan Allah, di bulan Rajab kemarin, maka bersegeralah minta ampunan kepada Allah, karena bulan Rajab kemarin merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dilarang untuk berperang, dilarang untuk menganiaya, dan dilarang untuk bermaksiat. Nah, apabila kita pernah seperti itu, mintalah ampun kepada Allah, dan kita pun sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Rajabnya sudah habis. Sya'bannya pun udah mau habis. Kita seminggu lagi akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan ibu semuanya di rumah disehatkan oleh Allah, dan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan, dan kita bisa panen pahala di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Janji Allah bagi orang bertakwa, satu, di akhirat surga seluas langit dan bumi. Yang keduanya, di dunia Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik kalau dia punya masalah, dan Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Banyak, ada 7 jaminan dari Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan keluarga kita bisa memaksimalkan dan meminimalkan kita bertengkar, meminimalkan perselisihan agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diraih bukan dari pertengkaran, tapi diraih dari kedamaian. Ya, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih aya kelepatan, baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah, ketika ada yang hilap, ada yang lupa, itu maklum atas kekeliruan dan keterbatasan ilmu dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Salam buat keluarga di rumah semuanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, bagaimana dengan door prize yang tadi 2 Oh orang? iya, siap. Ini yang pertama, yang dapat door prize itu ada 2, ada 3 ini teh? 2 Pak Ustadz. Ya. 2. Ini Ibu Sri 1. Ibu Sri. Ibu Sri bisa chat nomor WA-nya ke admin Murabit ya. Ya, jangan ke saya Ibu ya. Yang keduanya yaitu yang, bentar dulu, ini banyak ya. Ini yang Bu Epa, itu Bu Epa silakan. Oh iya, Bu Eva juga sama ya. Silahkan Bu Eva dikirim nomor WA-nya. Jadi mohon maaf yang tidak mendapatkan door prize, insya Allah nanti oleh saya dikasih door prize ucapan selamat ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Ya, jadi yang mendapatkan door prize barusan adalah Ibu Sri dan Ibu Eva. Silakan ya Bu Eva dan Ibu Sri bisa langsung kirim nomor WA-nya secara privat, boleh ya ke saya langsung. Ya. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Terima kasih, sungguh luar biasa sekali materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan semua kebaikan Pak Ustadz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Dapat disimpulkan dari tadi, sedikit saya simpulkan bahwa adab suami dan istri itu ada 5. 1, mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan membangunkan sholat malam. Kemudian yang kedua, refreshing antara suami dan istri. Yang ketiga, makan bersama. Yang keempat, tidak saling mendebat. Yang kelima, selalu bersemangat kepada istri. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kajian berikutnya ya Pak Ustadz. Jazakallah. Ya, mudah-mudahan. Saya informasikan untuk kajian berikutnya nanti ada spesial Ramadan, ada 9 kajian. Nanti Bapak Ibu jamaah semuanya bisa cek di info kajian Murabit, bisa follow Instagramnya @murabit, atau nanti bagi yang
ketinggalan kajian bisa melihat langsung di YouTube-nya yaitu Kajian Murabit. Nah, Bapak Ibu semua bisa follow Instagram-nya dan subscribe di YouTube channel Kajian Murabit. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir baik dari dalam Tasik maupun dari luar kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz, terima Sami kasih. mangga.